Asani tarwijuz zaifi min ad-darahim fi asna'il naqdi fa huwa zulmun in yastadurru bihi al-mu'amil ila ya'rif wa in 'arafa fa yurawwijuhu ala ghairihi. Ya. Asani bahwasannya yang kedua itu tarwijuz zaifi, memberlakukan atau menyebarkan perkara yang palsu minad darahimi, dari dirham-dirham. Maksudnya apa? Menyebarkan tarwijnya. Kalau bahasanya maywakan, jadi laku. Menyebarkan atau memberlakukan perkara yang rusak atau palsu minad darahimi, dari dirham. Di asnain naqdi, di dalam tengah-tengah duit. Fahuwa, maka bahwasanya yang demikian itu tarwij, itu zulmun, kezaliman. Kenapa? Ijastaduru, karena jadi madarat, jadi bahaya bihi dengannya tarwij zaib apa al-mu'amilu, orang yang bermuamalah. Ilam ya'rif, jika dia tidak tahu siapa mu'amil. Wa in arafa, dan jika tahu yang mu'amil, fa yurawwiju, maka memberlakukan ya amilhu akan tarwiju zaib ala ghairihi, atas selainnya mu'amil, fa yataraddadu, maka menjadi fayataradadu, maka berputar ya uang palsu fil aidi, di dalam fil aidi, pada tangan-tangan. Wa ya'ummu, dan jadi menyeluruh apa ad-dararu, mara bahaya. Wa yattasi'u, dan jadi luas apa al-fasadu, kerusakan. Wa yakunu, dan ada apa wizrul kulli, dosa seluruhnya. Wa baluhu, dan bahayanya kullu, itu roji'an, kembali ilahi, kepada murawwij ilahi, kepada murawwij, orang yang menyebarkan kepalsuan, uang palsu. Li'annahu, karena sesungguhnya huwa iya itu Allah, huwa iya murawwij allazi, itu orang fataha, yang membuka ia murawwij hadza, akan ini allazi hadzal baba, akan ini pintu. Kalau berkata siapa ba'dum, sebagian ulama, infaqad dirhamin zaifin, bahwasanya menginfakkan uang dirham zaifin yang palsu, itu asyaddu, lebih berat, min saraqati mi'ati dirhamin, dari mencuri 100 dirham. Li'anna saraqata, karena sesungguhnya mencuri itu maksiatun, kemaksiatan, wahidatun, yang satu, wa qad tamat, dan sungguh telah selesai atau sempurna ya maksiat, wan qata'at, dan terputus ya maksiat. Wa maksiatu infaqi zaifi, dan bahwasanya kemaksiatan menginfakkan uang palsu itu kad yakunu, terkadang ada, alaihi, atas orang, apa wizruha, dosanya menginfakkan uang palsu, ba'da mautihi, setelah wafatnya orang tersebut, ila mi'ati sanatin, sampai 100 tahun, au mi'atai sanatin, atau 200 tahun, ila ayufna, ila anfana yafni, ila ayafna, bisa sampai bahwa rusak apa zalika dirhamu, dirham tersebut, uang tersebut. Wa yakunu, dan ada alih atas orang apa perkara fasada, yang rusak apa min naqsi amwalin nas, dari berkurangnya harta manusia. Wa tuba, dan sungguh selamat atau bahagia liman, bagi orang, idza mata, ketika mati, mati pula ma'ahu, besertanya man apa zunubuhu, dosanya man. Wal wailu, dan bahwasanya celaka atau wilu yang sangat panjang, liman, bagi orang yang mutu, yang mati siapa man, watabqa, dan masih ada atau tetap apa zunubuhu, dosanya man, mi'ata sanatin, dalam 100 tahun, au aksaro, atau lebih banyak, yu'adzabu, diazab yaman, biha, dengan sebab dosa, fi qabrihi, di dalam kuburnya man. Wa yus'alu, dan ditanya yaman anha, tentang dosa, ila akhir inqiradiha, sampai berakhirnya habisnya dosa. Qala ta'ala, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, ya. Menulis kami akan perkara qaddamu, yang telah melakukan siapa manusia, wa asarahum,
dan dampaknya dari perkara yang dilakukan oleh manusia tadi, wasaro dampaknya. Ayat maksudnya naktubu menulis kami aidon juga makan perkara akhara yang meninggalkan akharu yang meninggalkan siapa manusia akan mamin asari amalihim dari bekas amal atau dampak amal-amalnya manusia. Kama sebagaimana naktubu menulis kami makan perkara kodamu yang telah melakukan siapa nasu akan ma. Wa fi misli dan itu pada contoh yang lain atau pada ayat seumpama yang lain wa fi misli dan itu tetap pada perumpamaan qauluhu ta'ala di atas qauluhu ta'ala apa itu? Yunabba'ul insan diceritakan siapa nasu insan manusia yauma izin pada hari ini kiamat bima dengan perkara qadama yang telah melakukan siapa ma wa akhara dan yang mengakhirkan siapa insan wa inama akhara dan hanya sungguh mengakhirkan manusia asara amalihim akan bekas beberapa amalnya nas min sunnatin sayatin dari sunnah sayatin yang jelek, maksudnya perbuatan sayatin yang jelek. Amila yang beramal siapa amila yang beramal biha dengannya sunnah sayatin wairuhu siapa selainnya nas. Wa fi zaibin itu pada uang palsu rusak umurun bahwasanya beberapa perkara. Minha setengah daripada umur anau sesungguhnya kelakuan idza rudda jika dikembalikan alih atas orang apa syai'un sesuatu minhu darinya zaib uang palsu fayan bagi maka sepatutnya apa ayutriha membuang siapa manhu akan uang palsu fi bi'rin di dalam sumur bihaitsu la tamtaddu dengan sekiranya tidak jadi panjang radadawa tidak jadi panjang ilahi kepadanya zaib uang palsu apa liadu tangan wa yahu dan kepadanya zaib ayurawija wayahu dan terhadapnya zaib itu uang palsu atau uang yang rusak ayurawija bahwa menyebarkan siapa orang hukum palsu fi bai'in di dalam jual beli akhara yang lain fa'in absada maka jika merusak siapa orang akan uang palsu bihaitsu yumkin dengan sekiranya tidak mungkin apa ta'amulu bermuamalah bih dengan uang palsu jaza maka boleh rusak aja. Waminha setengah daripada perkara bahwasanya sungguhnya kelakuan wajib ala tajir atas pedagang apa ta'alumun naqdi mengetahui duit atau ya uang mengetahui uang li ala yusallima supaya tidak menyerahkan siapa tajir ila ahadin kepada seseorang zaipan uang palsu maksudnya harus tahu ini uang palsu atau asli gitu bahwa bahasanya ya tajir itu radri tidak tahu tajir fayakun maka ada ya tajir itu asimun orang yang berdosa ditaksir dengan sebab sembrononya atau cerobohnya tajir orang yang jualan tadi fi ta'allum zalikal ilmi di dalam mengetahui atau belajar ilmu tersebut falikuli amalin maka itu tetap bagi setiap amal ilmun bahasanya ilmu bihi dengan amal yatimmu yang jadi sempurna apa nasrul muslimin kebaikan atau kemaslahatan orang kaum muslimin wajib maka wajib apa tahsiluhu menghasilkan ilmu wa minha setengah daripada umur anau sesungguhnya kelakuan ingkana itu jika ada fi malihi di dalam itu tetap di dalam hartanya tajir itu apa tadi pedagang apa kit'atun potongan atau potongan duitnya potong itu loh robek maksudnya sobek apa itu nun nukar itu hak yang bahwasanya perak murninya kit'ah itu nakisotun kurang atau nilainya jadi kurang anin naqdil baladi dari uang negeri tersebut. Falih maka itu tetap wajib atas tajir ayyukhbira bahwasanya mengabarkan tajir biha dengannya kit'ah potongannya muamilahu terhadap orang yang bermuamalahnya tajir. Wa alla yuamila dan bahwa tidak bermuamalah tajir biha dengan uang yang rusak tadi orang yang robek potong ila kecuali man orang la yastahilu yang tidak
La yastahilu yang tidak terhitung membolehkan siapa man atarwija akan menyebarkan fi jumlah tinakdi pada jumlah uang tersebut bitore kita bis dengan cara membaur atau mencampur. Fa'ama maka adapun man orang yastahilu yang menghitung atau menganggap halal siapa manzalika akan demikian itu fataslimuhu bahwasanya menyerahkannya tajir kepada man taslitun itu menguasai lahu terhadap man ala fasad atas kerusakan bahwa maka bahwasanya demikian tersebut taslimuhu ilaihi itu kabai ulai nabi seperti menjual belikan anggur mimman terhadap orang yu'lamu yang diketahui annahu apa sesungguhnya man itu yatakhidu mengambil yaman akan anggur khamran akan khamar wazalika dan bahwasanya demikian pula bai'il inab mahzurun itu terlarang wa yanatun dan menolong ala syari atas kejelekan wa musyarakatun dan bekerja sama fi di dalam kejelekan wa suluku tariqil haqi dan bahwasanya berjalan pada jalan kebenaran bimisali hadza dengan seumpamanya ini perkara fitijaro di dalam jual beli itu asyadu lebih banget minal muwazabati dari menjaga terus menerus ala nawafil ibadah atas beberapa sunnahnya ibadah wa takhalli dan jungkung tuh fokus lah terhadap ibadah nawafil ibadah. Nah ini apa muamalah ya maksudnya bermuamalah yang mana bisa merusak atau marah bahayanya menyebar kemana-mana. Ini yang kedua, yang kemarin yang pertama itu apa? Yang pertama menimbun. Nah yang kedua ini menyebarkan uang palsu, zaif, uang palsu atau uang yang rusak, uang palsu orang yang udah ngelaku itu. Maka ini zolim. Sebab apa? Sebab ya menjadi marah bahaya orang yang beramal atau orang yang mengamalkan, maksudnya bermuamalah dengannya. Itu. Kalau dia tidak tahu. Nah kalau dia tahu itu uang palsu tapi tetap disebarkan juga kepada yang lain, akhirnya uang palsu itu kemana-mana kan, muter dia kemana-mana. Nah maka justru dosanya, bahayanya lebih menyebar dan fasadnya lebih luas. Maka dosanya akan kembali kepada orang yang pertama kali menyebarkan dosa. Jadi hati ya uang palsu, menyebarkan uang palsu atau uang yang sudah tidak laku itu, ya uang palsu bahasanya ya. Itu zolim. Bahkan kata ulama nih, berinfak dengan uang palsu itu lebih berat daripada mencuri 100 dirham. Itu misal dia nyebarin uang 100.000 uang palsu, misalnya bahasanya. Ya, itu lebih berat daripada mencuri uang 1 juta. Kenapa? Karena mencuri itu dosanya cuma 1, selesai, putus kan, cuma dia doang. Nah kalau menyebarkan uang palsu itu jadi kemana-mana. Orang merasa ruginya kemana-mana rugi jadi. Maka dosanya ya akan terus ada meskipun dia telah wafat. Orang udah wafat nih, ternyata yang nyebarin uang palsu wafat. Dosa jariah jadinya. Kalau uang palsunya dibakar berburu sama yang iya nanti ada tuh di bawah. Nanti caranya salah satunya begitu. Hati. Sampai uang itu rusak. Sampai uang itu benar-benar hilang atau rusak atau hilang wis. Dan juga bisa menyebabkan harta orang lain jadi berkurang. Nah ini ada yang bagus nih. Tuba liman iza matat mahzunubu. Orang yang bahagia itu orang yang ketika dia mati maka dosanya juga ikut mati. Maksudnya terputus. Ya. Tuba liman iza matat mahzunubu. Bahagialah orang yang ketika dia wafat dosanya juga ikut wafat. Wal wailu tawil dan sungguh celaka yang berkepanjangan liman yamutu wa tabkusunuhu. Kiamat bagi orang yang wafat tapi dosanya masih terus ada, namanya dosa jariah itu celaka berkepanjangan. Wal wailu tawil. Dan ini kemarin ini umum berarti sifatnya, bukan cuma menyebarkan uang palsu, hal-hal yang berkaitan dengan itu misalnya kalau misalnya apa fitnah gitu kan, terus apa lagi menyebarkan ya fitnah. Kemudian kalau bagi perempuan misal
dia pernah buka-buka aurat depan halayak ramai di media sosialnya, wafat dia, selagi itu gambar masih ditonton, itu dosanya terus menerus bisa ratusan tahun itu. Makanya hati. Kita juga sama, merugikan orang lain ya, makanya hati-hati. Capat celaka al-wailu tawil liman yamutu wa tabqu sunubu. Di atas sana bisa 100 tahun atau bahkan lebih. Yang mana dia diazab dengan sebab itu di kuburnya. Dan ditanya terus menerus sampai selesai itu dosa. Jadi kalau itu dosanya masih mengalir, ditanya, diajar terus sampai selesai. Nah, bahayanya kalau tidak selesai sampai kiamat. Nauzubillah. Makanya hati-hati. Ya. Nanti dulu udah ada duit ini. Udah ada duit berarti. Kan ini kan duit palsu nih. Iya. Maksudnya berarti udah ada. Ini bahasanya dirham itu, dirham palsu. Dirham palsu. Nakdin itu an-nakdu nun qafdal itu artinya mata uang. Maksudnya mata uang yang dijadikan alat pembayaran, nakdu itu. Kalau sekarang kertas itu uang kontemporer. Termasuk juga. Cuman biar bahasanya enak aja dikaitin dengan zaman sekarang. Mana ayatnya wanak tubuh makodamu wasroh, itu dalilnya. Jadi kami menuliskan apa yang telah kalian kerjakan wasroh, dan apa-apa yang dampak daripada apa yang kalian kerjakan. Berarti kalau dampaknya masih ada meskipun kalian telah mati, tetap ditulis itu. Wanak tubuh makodamu wasroh. Apa? Anak tubuh aidan ma'akharuhu min aisar amalihim. Kami menulis juga apa-apa yang kalian tinggalkan, maksudnya udah mati nih, apa-apa yang kalian tinggalkan di belakang kalian sebab amal-amal kalian gitu. Ajaran yang sesat misal udah mati tapi ajarannya masih tetap nyebar, dipakai, waduh bisa diajak terus-menerus gitu. Apalagi umatnya umatnya kekeh misalnya, bahaya. Aliran baru. Kama naktu maqaddamuhum, sebagaimana kami juga tulis apa yang telah kalian lakukan. Juga termasuk innabul insani yauma idzin maqaddam akhar. Kami ceritakan terhadap manusia tersebut pada hari kiamat ini apa yang telah kalian lakukan wa akhar, dan apa yang kalian tinggalkan dari amal kalian itu gitu. Kan kata itu gimana? Macan mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan budi atau nama atau jasa, kan gitu. Kalau jelek hati-hati. Wa inna akhar asar amalihim, yang tertinggal apa? Asar amalihim. Maksudnya yang tertinggal apa? Athar amalihim, dampak daripada amal mereka yang telah dilakukan sebelumnya. Maka supaya kita dampaknya bagus, min sunnati sayatin, dari pekerjaan yang jelek-jelek, yang mana orang lain mengerjakan hal itu. Kita udah wafat nih, tapi ternyata orang lain mengerjakan apa yang pernah kita lakukan sebab kita nih. Terus gitu. Tetap tulis di azab pula. Alhamdulillah. Ya ini dalam hal ini konteksnya menyebarkan uang palsu. Tapi bisa juga yang lainnya. Dalam konteks ini mah menyebarkan uang palsu, tapi juga maksiat atau dosa-dosa yang lain, yang mana dosa tersebut terus menerus dilakukan oleh orang lain meskipun kita meninggal, dan pekerjaan itu sebab kita yang mengawalinya. Ya, Cetus lah. Cetus. Bangsan. Ataupun di dalam masalah penyebaran uang palsu ada beberapa perkara. Pertama, jika memang uang tersebut itu kembali kepada orang tersebut, ya, kepada pedagang atau kepada pertama kali yang menyebarkan, atau kita tahu, maka sebaiknya dibuang ke sumur. Kalau bisa membuang ke sumur supaya tidak menyebar kemana-mana, bakarkah, dibuangkah gitu ya. Kalau perlu memang harus dirusak, uang palsu itu dirusak, boleh, bakar, dihilangin. Juga wajib bagi pedagang mengetahui ini uang palsu atau bukan. Sebab apa? Supaya dia tidak menyerahkan kepada orang lain uang palsunya. Jadi harus tahu nih, kan ada caranya tuh, diapain? Scan. Rawang. Diraba sih. Diraba, dilihat. Terawang. Harus tahu ilmu itu supaya apa? Supaya pedagang tadi tidak menyebarkan uang palsu itu
kepada orang lain. Sedangkan dia tidak tahu. Maka dia tetap berdosa. Sebab apa? Sebab apa? Kita sedih karena sembrono. Karena ceroboh. Makanya. Sebab apa? Sebab dagang ya. Falikul amalan ilmu biatimun as muslimin fajib tahsiluhu. Setiap amal itu ada ilmunya. Yang mana dengan ilmu tersebutlah kaum muslimin mendapatkan kebaikan. Maka wajib mengetahui ilmu yang berkaitan tentang kemaslahatan kaum muslimin. Nah, terus kalau seandainya misal di duitnya itu ada yang robek, ada yang copot, atau yang patah, sehingga mengurangi kadar uangnya, kadar uang murninya. Kalau ini kan dirham, kan kalau kita bahasakan kalau kertas uang sekarang mah ya kalau robek udah nggak ada harganya, bukan berkurang lagi ya, udah tidak ada harganya itu. Maka sebaiknya dikabarin, ini mah ada uang robek malah dilipat supaya nggak kelihatan. Kan dilem, kemudian kita pakai buat beli ini. Bensin. Aduh, kacau ya. Maka di sini falehi wajib ayukhbiru biha bima kasih tahu, Bang, ini uangnya robek sedikit lagi, Bang, nggak apa-apa ya, Bang, gitu. Nggak bisa. Oh ya udah nggak bisa mah gitu. Kalau kita mah enggak. Robek aja udah patah dua, dilem, disolasi, dilakban. Ntar pas belinya dilipat lipat kecil. Kayak segera mungkin kelihatan. Supaya gak kelihatan ya. Kalau bisa nggak begitu. Ya. Ilah man yastahil tarwih fi jumlatin naqlib tarwih. Kecuali memang ada orang yang nggak ambil pusing. Ini memang masalah kadar ya. Berarti uang dirham ada patah sedikit kan kadar murninya berkurang. Jadi kalau dia bilang udah nggak apa-apa lah, nanti juga tercampur dengan yang lain itu. Salah kalau itu. Adapun orang yang kemudian fa'amaman yastahilu zalika, nah, kalau seandainya memang dia juga udah nggak apa-apa misalnya, maka ketika kita serahkan uang tersebut itu sama saja menyerahkan apa? Menyerahkan kepadanya ala fasad, kerusakan. Udahlah, diterima aja ya, sama seperti apa? Seperti orang jual anggur kepada orang yang mana orang tersebut membuat khamar, itu nggak boleh. Sama begitu hukumnya, namanya saddu zari'ah. Saddu zari'ah itu mencegah, saddu kan menutup ya, mencegah terjadinya sesuatu yang mana sesuatu itu bisa membahayakan atau bahkan menjadi haram. Sama gitu. Kalau kita tahu ketika diserahkan kepada dia itu menjadi penyebar kemana-mana, nggak boleh. Sama kita nanam anggur itu boleh, jualan anggur boleh nggak? Boleh, tapi kalau kita menjualnya kepada orang yang memang anggur tersebut buat jadi khamar nggak boleh, jadi haram. Namanya saddu zari'ah. Memutus rantai itu satu, itu mencegah. Itu bahasa usul fikih. Golok itu boleh hukum asalnya, tapi ketika kita jual golok sama orang yang mau bunuh, kayak saya bunuh orang ini golok itu nggak boleh. Kalau pisau dipakai buat apa ngiris bawang misal, kita ya boleh. Tapi ketika ada orang pisau, beli pisaunya buat apa? Gue mau nusuk orang loh. Oh ini gitu, nggak boleh. Pasti itu namanya saddu zari'ah. Sama banyak apa saddu zari'ah itu contohnya banyak. Itu bahasa usul fikih. Bahkan ada apa Syekh Hasbirus itu yang orang cerita sini. Nah, itu ada kitabnya ya. Saddu zari'ah. Saya dikasih kitab. Itu aja ada ini lagi bahasa khususnya lagi dia. Iya, bahasa lagi. Sama komen di Facebook hukumnya boleh, tapi komen-komenan dengan lawan jenis kemudian menjadi tertarik dan lain sebagainya, apalagi kita sudah menikah, nah itu nggak boleh jadinya. Contoh saddu zari'ah, memutus, mencegah daripada perkara yang membahayakan lah itu ya, menjadi menjurus kepada perkara. Itu contohnya di masyarakat. Komen boleh, tapi kalau komennya dengan lawan jenis sehingga lawan jenis itu menjadi ketertarikan, apalagi sudah berumah tangga, itu jadi nggak boleh. Apalagi japri-japrian ya. Ini lama-lama kan japri dan macam-macam. Hati-hati ya, sadar deh. Is ya.
apalagi suami saya udah lama nggak ada gitu kan. Kenapa begitu? Karena nanti kita sama dengan menolong kejelekan. Tawan alal udwan, semua udwan itu tadi masuk. Sedangkan ya berjalan pada jalan kebenaran dengan seumpamanya berdagang ya, berdagang gitu, tapi dengan istiqomah mengikuti syarat-syarat dan ketentuan secara syariat, yaitu asyaddu minal muwazabah, lebih berat untuk diistiqomahi dibanding dengan ibadah-ibadah sunnah. Dagang secara jujur, bermuamalah secara jujur, secara mengikuti syariatnya Rasulullah atau syariatnya yang sudah disyariatkan, itu asyaddu ala muwazabah, lebih berat untuk diistiqomahkan dibanding mengerjakan salat atau ibadah-ibadah sunnah. Karena kesempatan. Kenapa? Iya, karena bermuamalah itu manfaatnya tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Makanya ada kaidah fikih itu, lupa saya. At-ta'addu afdalu afdalu min. Jadi ibadah, amal yang dampaknya memberikan kebaikan kepada orang lain atau kepada masyarakat luas itu lebih diutamakan dan lebih utama daripada amalan yang Sendiri. kebaikannya dirasakan sendiri. Itu ada kaidah fikih. Saya lupa ininya apa bahasa Arabnya. Pokoknya begitulah bahasanya. Soleh dengan muslih lah begitu. Jadi amalan yang mana dampak positifnya bisa dirasakan oleh orang lain itu lebih utama dibanding amalan itu dampaknya buat kita sendiri. Ya. Ngajar.